ya asatidz wa ustadzat fi liqa'ina al-jadid. Insyaallah al-yawm sanabahas alamatul af'al. Tentang apa? Alamat, mana alamat? Tanda atau ciri-ciri dari fi'il. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tanda-tanda isim, sekarang kita belajar tentang tanda-tanda fi'il. Karena fi'il ada 3, jadi pasti pembahasannya harus sendiri-sendiri. Ini gambaran secara garis besar. Fi'il ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Ma huwa fi'il madhi ya Ustazah Mutia? Ma huwa fi'il madhi? Madhi itu fi'il yang telah lampau. Fi'il yang telah menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi di masa lalu. Oke, fi'il madhi. 1. Pasti tandanya yaitu bisa dimasuki taknis sakinah. Taknis apa arti taknis? Menunjukkan perempuan. Sakinah sukun yang berharapan sukun. Qamat habibatu, qamat hindu, dhahabat Nia, masalah. Au raja'at katabat qara'at. Seperti itu. Itu tanda-tandanya. Berarti kalau seperti ini asalnya katanya koma, gitu ya. Tapi karena dia untuk pekerja fa'ilnya, pelakunya perempuan, maka harus ditambahi taknis sakinah. Oke. Yang kedua bisa dimasuki tak fa'il. Oke, tak fa'il. Misalkan pelakunya cuma ini, qabaltu amidal kulliyah. Apa arti qabaltu? Bertemu. Saya bertemu dengan rektor kuliah, gitu ya. Oke. Kalau ini tak taknis, ini tak fa'il. Yang lanjutnya bisa dimasuki huruf qad. Jadi huruf qad dalam Al-Quran itu banyak sekali macamnya dan punya makna yang berbeda-beda. Kalau dalam fi'il madhi, qad itu punya 2 makna. Yang pertama untuk litahqiq, menunjukkan makna yang benar-benar terjadi. Pasti akan terjadi dan benar-benar terjadi. Qad aflahal mu'minun. Qad telah, aflaha, qad itu sungguh gitu. Aflaha akan menjadi orang yang beruntung. Siapa? Orang mukmin gitu. Sungguh orang mukmin itu menjadi orang-orang yang beruntung gitu. Itu berarti menunjukkan qad di sini dimakna litahqiq. Nah, aflaha ini dia berarti fi'il madhi. Aflaha yuflihu. Dia fi'il madhi yang tidak dari 3 huruf tapi lebih dari 3 huruf, namanya fi'il madhi mazid bi harfin, yang ditambahi 1 huruf. Dia jumlahnya 4 huruf. Akroma, aflaha, seperti itu. Yang kedua, kata qad, huruf qad dalam fi'il madhi punya makna litaqrib, untuk menunjukkan waktu yang akan segera tiba. Untuk qamatis shalah, dia qad ja'a, huwa qad ja'a, dia mau berarti mau datang. Kayak gitu. Dia bentar lagi mau datang gitu. Untuk qamatis shalah, telah dekat waktu sholat. Tunggu waktu sholat itu benar-benar mau dekat nih, kayak gitu. Yang kedua, fi'il mudhari. Ma huwa fi'il mudhari ya Ustazah Fatimah? Nah, menunjukkan yaitu pekerjaan, yaitu fi'il yang menunjukkan makna yang sedang terjadi sekarang atau yang akan terjadi. Tanda-tandanya itu 1. Apa? Apa saja mudhari'ah? Ana itu bisa, itu alif. Nah, berarti kalau dia dari fi'il qoma, berarti fi'il mudhari'nya apa? Yaqumu, yaqumani, yaqumuna, taqumu, taqumani, taqumuna. Kemudian akumu, nakumu, itu namanya fi'il mudhari'. Yang kedua, bisa dimasuki huruf sin. Nah, sa'adhabu ila baiti. Kalau sin yang ini namanya sin tanfis, maksudnya aku akan ke rumahmu dalam waktu yang cepat. Bentar lagi, aku akan ke rumahmu. Tapi kalau yang saufa, apa
tidak bisa masuk nggak pada fi'il madhi? Karena pekerjaannya udah melampau. Jadi lam takul, lam akul, lam yakul, kemudian bisa kemasukan huruf-huruf nasab seperti an, lan, lam adhab. Apa arti lan? Tidak akan pernah, aku nggak akan pernah pergi. Lan adhab abadan, itu bedanya. Kalau la adhab saya tidak pergi, lam adhab saya belum pergi. Tapi kalau lan nggak akan pernah. Lan akul abadan macam. Oke, an lam idan. Pokoknya amil-amil atau huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari. Kemudian dari fi'il yang ketiga yaitu fi'il amar. Fi'il amar apa itu pengertian fi'il amar Ustaz Mandi? yang menyenangkan kita Untuk meminta permintaan, tolak ya, menyuruh atau minta permintaan kepada orang yang diajak ngomong. Nah itu satu, tandanya satu, bisa dimasuki nun taukid. Nun taukid apa arti taukid? Menguatkan, menegaskan. Jadi, nah nun taukid ada dua. Nun taukid takilah, nun yang masuk pada fi'il amr yang fungsinya untuk menegaskan atau menguatkan apa yang ingin kita suruh atau menegaskan sesuatu. Yang takilah itu nunnya bertasydid. Kalau khafifah takilah itu berat, yang khafifah artinya ringan itu cuma di sukun. Idribanna, sama idribanna ya Randy. Pukul dengan kencang gitu. Idriban itu cuma pukul gitu. Jadi kalau nanti kalau kita sudah bisa ngomong pakai bahasa Arab, kita bisa memilih kosakata kita dengan benar dan dengan caranya ini. Ketika kita sudah tahu cara-caranya, tahu rikohnya, ya nanti kita bisa ngomong dengan cara yang halus, cara yang fasih seperti itu. Yang nomor dua bisa dimasuki ya mu'annas mukhatabah. Apa itu? Ya yang menunjukkan untuk perempuan mukhatab. Mukhatabah berarti yang diajak omong. Kuli washrobi, ini namanya ya apa tadi? Jadi ini masuk kepada fi'il amr ketika kita ingin menyuruh dan mukhatab kita, orang yang kita ajak omong itu perempuan, maka wajib semuanya dikasih ya. Kalau cowok utuh, kalau cewek nah, kalau cowok ikra, kalau cewek oke, kalau cowok itu pulanglah, kalau cewek irji'i seperti itu. Sudah semua Ustaz? Udah henti ya. Ya, lumayan kelas
Saburah. Mungkin nahnu naftah PDF amtilat tasrifiyah. Insyaallah al-yawm nadrusu an tasrif istilah. Wa bil amsi nahnu darasna an tasrif lughawi. Wal an insyaallah sanadrus at-tasrif al-istilahi. Tafadhalu iftahu al-kitab. Ini saja yang saya kirim di HP. Ini ketiga itu. Sofha arba'ah, sofha awal. Jadi para ustaz dan ustazah, ini di halaman pertama. Jadi dalam fi'il tasrif istilahi itu nanti ada klasifikasi namanya pertama bab sulasi. Di situ nanti akan tertera namanya sulasi mujarrad, sulasiyun mujarradun. Kemudian nanti ada sulasi mazid. Nanti di sini ada rubai mujarradun wa rubai nanti ada rubai mulham rubai. Nah, sebelum itu saja kita pelajari dulu bahwasanya kata kerja dalam bahasa Arab itu pasti minimal terdiri dari 3 huruf. Oke? Kata bahasa Arab terdiri dari 3 huruf minimal. Kalaupun nanti hanya ada 2, itu pasti berarti itu membuang huruf. Ya, di sini maksudnya yang pertama pembahasan tentang asal kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Mujarrad artinya apa? Yang asli tidak ditambahi apa-apa. Contohnya asal kata sulasi. Ini kita bahas asal kata. Nah, ada ulama, kalau ulama Kufah, ulama Nahwu itu Kufah dan Basra itu berbeda pendapat. Kalau ulama Kufah itu berpendapat kalau asal kata itu fi'il madhi. Kalau ulama Basra itu asal kata asalnya adalah masdar, gitu ya. Kalau saya tidak salah lupa itu pelajaran saya kelas 1 tingkat 1 ya. Nah, di sini kita yang dipakai acuannya itu adalah fi'il madhi. Oke. Contoh yang fi'il madhi yang asal katanya dari 3 huruf apa? Fa'al. Ada banyak sekali. Fa'ala. Terus nasara. Terus kataba. Fataha. Jaroba. Syaroba. Zahaba. Dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, nah fungsinya kita harus tahu karena setiap kata ini, kalau nanti kita geser ke fi'il mudhari itu beda. Kayak mungkin kalau nasara yang suruh, nasara yang tapi kalau
Yang nomor 5. Yang nomor 5 kasru domin. Yang nomor 6 yang nomor 6 domin. Oke, jadi ini wajib sekali, minimal sekali kita harus sampai ke rubai. Jadi nanti kalau maksurasi manzil itu babnya cuma 3, fa'ala sama af'ala. Jadi minimal kita itu harus hafal 6 ini, atau yang paling banget itu yang nomor 1 sampai 4 lah. Karena ini kadang jarang. Gitu ya. Kita silakan dibuka. Kita sekarang hafalkan atau kita mari kita buka. Jadi nanti diingat-ingat fa'ala, ingat acuannya kata fa'ala. Ini namanya fa'fi'il. Ini namanya ain fi'il. Ini namanya tamam. Oke. Kalau di sini berarti kalau yang fathul domin itu yang jadi acuan itu ainnya. Di sorof perubahan pasti yang diperhatikan itu ainnya. Fa'ala yaf'ulu. Ini berarti ainnya berarti fathah, dan ain yang mudhari'ahnya, ain mudhari'nya berarti dia dhamma. Seperti itu. Sekarang kita lihat di bab 1, sulasi mujarrad, sulasi yang asli, hurufnya tidak ketambahan apa-apa. Apa itu yang pertama bab awalnya? Ini saya. Fa'ala yaf'ulu. Kita baca dulu, saya contohkan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Contohnya, jadi harus tahu pertama, harus hafal babnya. Dia bab apa? Fa'ala yaf'ulu. Contohnya apa? Bawahnya langsung nasara yang suruh. Mari kita ulangi semua bareng-bareng. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Contohnya ada kata nasara. Coba kita tasrifkan. Nasara yang suruh nasron wa mansoron fa huwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansorun mansorun mimsorun. Saya himbau untuk antum semuanya punya beli kitabnya, karena harus ditulisin seperti ini. Jadi yang pertama nasara berarti dia fi'il madhi, artinya telah. Yang suruh berarti dia fi'il mudhari, artinya sedang amal. Kalau nasron masdar, di sini masdar ada 2. Masdar yang masdar ghairu mim, yang tidak pakai depannya huruf mim. Jadi kayak nasara yang suruh nasron wa mangsoron. Yang mangsoron berarti dia masdar mim, masdar yang memakai huruf mim. Apa itu masdar? Masdar itu kalau bahasa Inggrisnya Ustazah gerund. Kata benda, kata kerja yang dibendakan. Kalau nasara itu menolong, berarti kalau nasron nasron atau mangsoron berarti pertolongan. Fa'ala itu telah melakukan atau telah mengerjakan. Berarti kalau fa'lan berarti pekerjaan. Sona yasunu sonan, sona itu melindungi. Kalau sonan berarti perlindungan. Oke. Setelah ada masdar, dua masdar mim, sekarang
sigot isim maf'ul mansurun, ya masykurun, kemudian mabrubun, kemudian mau'udun, mausunun, ma'mulun, itu berarti orang yang itu. Unsur apa artinya? Unsur tolonglah, berarti dia namanya fa'il amr. Unsur kalau cewek berarti unsuri. La tansur berarti sigotnya namanya sigot fi'il nahi berupa larangan. Oke. Maf'alun mangsorun berarti namanya isim zaman atau isim akan, tempat menolong atau waktu menolong, mansor. Nasoro jadi gini. Bagaimana mengartikannya? Nasoro, nasirun, mansurun bimin sorin fi mansorin. Ingat ini berarti jumlah apa? Ya, lihat kita pegang dulu fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? Orang. Nasirun, orang. Berarti kita paling gampang ini. Berarti penolong. Tolong orang yang tolong dengan pertolongan di waktu Dengan pertolongan bimang soren itu berarti sigot apa? itu Ya, mau dia. Mansur, maf'ul, ini maf'ul, isim maf'ul, ini isim fa'il. Fi'il madhi. Biming soren. dengan pertolongan Ming sorun ming mangsor berarti, oh ya, biming soren berarti ini
Ustazu. Yang benar itu ustadu, al-ustadu atau ustadun? Al-ustazu. Oke. Yang benar itu al-ustadu atau ustadu? Atau ustadun? Al-ustadu, ustadu atau ustadun? Ingat, ini pelajaran sudah berlalu bertahun-tahun kemarin. Gimana sadar Mama Ina? Ingat, ustadu ini dia bentuknya fiil apa, isim atau huruf? Isim. Maka kalau isim, kenakanlah dia pakaiannya isim. Paham Ustazah Nanti? Berarti ini yang benar mana? Al-ustadu, ustadu atau ustadun? Al-ustazu. Berarti yang dua salah. Tanda-tanda isim kemarin apa? Bisa kemasukan alif lam. Bisa masukkan alif lam, kemudian Huruf jar. bisa masukkan tanwin. Berarti yang benar ini dan nah, kita nggak boleh ngomong ustadu doang. Kalau ini kalau dalam kitab Google, kalau ini tidak dikasih harokat, nanti jadinya fiil. Ada orang yang belum paham, belum bisa baca kitab, baca astaga. Dari kata dari dia kok bisa astaga, dia fiil. Ikutin kata apa? Af'al gitu. Makanya kalau dia isim, kenakan pakaiannya isim. Apa itu? Ijar diwatanwini wanida wa'al wa usnadil ismi tamyizun hasab. Itu di alfiahnya seperti itu. Jadi begitu ya Ustazah. Nasoro nasirun. Jadi kayak koma qaimun. Berarti artinya apa? Koma qaimun fi maqamiha. Di tempat Oke? Seperti itu, sesimpel itu sebenarnya. Makanya kita harus hafalkan ini. Sekarang kita masuk ke bab 2. Nanti contoh yang lainnya kayak madda, ya muddu maddan, itu nanti antum baca sendiri. Kalau kita sudah terbiasa baca atau menafalkan, nanti kalau ada kata, misalkan aku pengen ngomong bahasa Arab, aku pengen naik motor, aku pengen naik mobil, itu rokabayar kamu atau rokabayar buku ya gitu. Nanti kalau kita udah biasa, udah tahu, nanti instingnya main sendiri gitu. Wazannya itu wazan apa? Rokabayar ya kamu. Oh berarti dia ikut wazan rokabayar kamu. Kalau aku pengen ngomong, aku mau naik bis, berarti arkabu al-hafilata. Paham? Jangan arkubu, tapi arkabu. Karena dia ikut wazan apa? Fa'ala ya. Paham ya nih? Sekarang kita masuk ke bab 2. Insyaallah. Al-babu ats-tsani min sulasi al-mujarrad fa'ala yaf'ilu. Ayo kita baca bareng-bareng. Fa'ala yaf'ilu.
hamzah wasol. Ini harakatnya samakan. Nanti di sini sukunkan yang akhir. Hamzahnya ini ikutkan harokat ain fiilnya. Nasora berarti ain fiilnya mana? Sod. Kalau di sini berarti mana? Yang suruhkan kalau yaknya ini huruf tambahan kan? Berarti ain fiilnya adalah sod. Ain fiilnya di sini berharokat dhammah. Oke. Kemudian di bab yang kedua, daraba yadribu. Yadribu. Caranya bagaimana tadi? Dicoret ya. Dicoret yaknya. Sukunkan huruf akhir karena fiil perintah pasti dia harus sukun. Berarti hamzah ditambahkan hamzah wasal. Harakatnya apa? Kasroh. Karena ain fiilnya berharokat kasrah. Seperti itu. Nanti ada lagi iftah, kata hayaftahu iftah qulubana. Paham sampai sini para ustazah Medi kaifa haluki? Nanti sa'idah jiddan al-yaum. Oke. Berarti kita untuk shorof kita sudah belajar 2 bab. Kemudian di sana saya kasih PR 1 sampai 5. Translate ke bahasa Arab. Kalau kemarin kita dari bahasa Arab ke bahasa Indo. Sekarang Indo ke Arab. Karena antum sudah hampir jalan 2 minggu, jadi insya Allah kosakata itu masih kosakatanya yang gampang-gampang. Muhammad mendengar Adam, berarti itu sedang mendengar maksudnya. Iya. Kalau tidak ada kata telah atau sedang, berarti dia itu mendengar. Aku membaca kitab. Kembalilah ke pondok wahai anakku, itu bisa. Aku membaca kitab berarti mati setelah membaca kitab. Aku sedang membaca kitab. Atau berhasillah dalam belajarmu wahai anakku, seperti itu juga bisa ditambahin. Atau wahai adikku juga bisa. Datanglah ke sekolah pagi-pagi atau lebih awal. Ini semuanya bisa dalam bentuk fi'liyah. Karena yang kemarin baru yang kita tekuni baru jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyahnya nanti setelah kita sudah mungkin belajar shorof sudah sampai 3 bab atau wajib sulasi, nanti baru kita ke jumlah ismiyah. Untuk ini Ustazah, mil aku apa arti mil aku? Sendok. Mil aku tuh sendok. Syaukatun darku. Aina syaukah? Al mil aku al musaqqahah. Syaukah darku. Al mil aku al musaqqahah. Spatula. Kalau misalnya musaqqahah tuh yang trepes yang getel. Kaifal ardi kaifa sufihat, bagaimana kami membentangkan bumi, mendatangkan bumi. Sikilun pisau, sohnun piring, aina sohnuki, azaitu. Azaitu ini kalau misalnya kita di azaitu ya Ustazah. Minyak goreng. Oh, ya amu fizit. Kalau misalnya lagi mau beli minyak, ya amu fizit. Ada minyak enggak ada? Al mauqidu au al butagas. Apa artinya? Butagas, al butagas. Ini lebih ke kompornya. Kompor
coba. Aku pengen ini ngisi ulang guys. Fil ahmar. Fil Gajah. itu merah. Dia itu asil. Maimun. Cabai merah. Cabai merah. Tadi rapi nih. Gajah merah. Masa gajah di dapur nih? Fil ahmar. Kalau fil aswad. Cabai hijau. Hitam. Bukan berarti dong. Lada. Hitam. Kalau fil abyad. Bawang putih. Lada putih. Kalau masak kita biasanya masaknya lengkap bumbunya juga, tapi bumbunya ya instan seperti itu. Fil abyad, fil ahmar, fil aswad. Merah, cabai. Milk, Milkun. Garam. garam. Sukar, Gula. gula. Kalau moto, Untuk apa sih penyedap rasa? masako. Reko. MSG. Oh, MSG. Kita pakainya Rendang rasa. minum rasa. Bukan Iya. yang apa? Marsin. Kamu fi kalau dalam bahasa Mesir fi itu artinya apakah ada? Fi marsin dia terkenalnya yang banyak mencetak itu kan dari Cina, Ajinomoto, terus kemudian apa? Riko. Enggak, di sana juga ada Ajinomoto, tapi bukan dari sini. Marsin namanya moto. Ya, sugar.